terima kasih pertanyaannya. Memang betul. Jadi orang yang hebat itu justru orang yang tidak tampak hebat ya. Jadi tidak menunjukkan kehebatannya. Memang mereka betul-betul hidup seperti orang biasa yang melakukan aktivitasnya seperti biasa. Jadi mungkin tidak lagi ya seperti yang Yohanes Salib katakan, tidak lagi mengandalkan segala macam kehebatan rohani, apalagi mengejar ya. Jadi kita lihat bahwa orang yang sudah mencapai puncak itu memang akan sangat low profile. Orang yang sangat memperhatikan orang lain, orang yang sangat bertanggung jawab akan tugasnya. Orang yang sangat rendah hati karena dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Biasanya kalau justru orang yang masih jauh dari kekudusan itu malah merasa dirinya hebat, ya kan? Tetapi ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan sesungguhnya, dekat sekali, kita akan sadar betapa kita ini orang yang berdosa. Nah, kalau kita udah sadar betapa kita ini orang yang berdosa, pasti kita akan sangat rendah hati, merasa diri sebagai hamba, merasa diri yang melakukan semuanya ini sebagai suatu pelayanan tugas ya yang harus saya lakukan. Jadi tidak ada lagi hal yang perlu disombongkan. Ya, berarti kan itu orang yang kita lihat seperti biasa sekali gitu. Tapi memang semua perbuatannya dijiwai dengan cinta kasih. Jadi orang seperti biasa itu dalam tanda kutip orang yang betul-betul baik ya, yang kita senang dekat dengan dia, kita senang mengajak dia ngomong, kita senang untuk konsultasi dengan dia karena dia sungguh orang yang menerima orang lain, yang tidak menghakimi orang lain, yang tidak merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Jadi kalau kita udah semakin dekat dengan Tuhan, kita nggak akan merasa diri kita itu hebat ya. Kita nggak akan merasa diri kita itu lebih daripada orang lain karena kita sadar bahwa dari diri kita tidak ada yang perlu ditonjolkan. Karena inilah kebenaran yang Teresia Lisieux katakan, bahwa kerendahan hati itulah kebenaran ya, karena kita di hadapan Tuhan seperti itu, betul-betul tidak ada apa-apanya. Jadi tidak ada hal yang dibanggakan. Nah, sedangkan misalnya kita dengan orang lain pun, ketika orang lain itu berhubungan dengan kita dan dia adalah orang yang arogan, yang apa, kita nggak akan merasa nyaman ya. Tetapi orang biasa di sini dalam arti dengan siapa kita merasa nyaman untuk berelasi ya, karena ya itu, karena dia betul-betul orang yang manusiawi. Jadi orang yang manusiawi sebenarnya orang yang sangat ilahi juga ya, dalam arti orang yang sungguh-sungguh menyadari ya kemanusiaannya dan kepada siapa di hadapan siapa dia ada ya, di hadapan Tuhan sendiri. Jadi benar sekali, kita nggak akan melihat bahwa orang itu adalah orang yang hebat, menonjolkan kehebatannya. Mungkin tadi ditanyakan misalnya kayak kita lihat orang-orang yang pendoa, yang bisa menyembuhkan, yang bisa ngusir setan semuanya ya. Memang karunia-karunia itu pasti juga ada di dalam diri orang-orang kudus seperti Teresia Avila, seperti Yohanes Salib, karena kita tahu dia hubungannya sangat dekat dengan Tuhan. Jadi ketika dia mendoakan ya pasti doanya didengar. Dan apa yang dia lakukan semuanya karena hikmat dari Tuhan. Itu pasti karena dia sangat dekat. Tapi di dalam segalanya yang dia lakukan, dia tidak pernah menonjolkan diri. Jadi itu yang dimaksud dengan menjadi orang yang sangat biasa ya. Jadi kalaupun dia, misalnya kita lihat sendiri Bapak pendiri kita ya, dia ya diberi karunia oleh Tuhan untuk penyembuhan, untuk mendirikan berbagai macam kongregasi ya, Putri Karmel, CSE, juga sekarang KTM. Nah itu semua begitu besar karya Roh Kudus dalam diri Bapak pendiri kita. Tetapi kita lihat bahwa Romo Yohanes itu sangat biasa orangnya, low profile sekali. Kalau ngomong pun ya mungkin sangat lemah lembut ya. Jadi betul-betul menjadi orang yang ini sebagaimana adanya aja, tidak dilebih-lebihkan, tidak mau dianggap hebat, begitu. Jadi yang seperti bukunya Mendaki Gunung Karmel itu, Yohanes Salib kan menulis
salah satu dari 4 buku yang di dalam Collected Works itu The Ascent of Mount Carmel. Artinya dia menunjukkan cara kita mendaki untuk sampai pada persatuan dengan Allah ya. Jadi memang Yohanes Salib itu dikatakan dia mendaki karena dia persatuan yang semakin dalam dengan Tuhan. Nah, setelah itu dia turun, itu maksudnya dia mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk kita bisa sampai juga kepada persatuan dengan Allah. Seperti itu yang dimaksud dengan kata turun. Jadi turun itu dalam arti bukan dia kemudian level rohaninya itu akhirnya turun supaya bisa sama dengan kita, tidak. Tapi artinya dia mengajarkan apa yang dia sudah alami itu kepada kita yang masih mau mendaki kepada persatuan dengan Allah. Jadi maksud kata turun itu seperti itu. Bukan secara harafiah dia itu menurunkan level rohani, nggak mungkin ya. Maksudnya tidak harus seperti itu. Kalau kita mau mengajar anak kecil, kita nggak harus juga menghilangkan semua pengetahuan kita. Lalu kita juga kemudian harus seperti anak kecil, kan tidak. Tapi kita mengajarkan anak kecil itu kita pakai bahasa dia, mungkin kita pakai cara berpikir dia untuk bisa mengantar dia pada pemahaman itu. Jadi demikian juga Yohanes Salib, dia banyak memakai ilustrasi juga untuk memberikan kita pemahaman apa yang harus kita lakukan. Transformasi jiwa kepada Allah itu misalnya seperti kayu dengan api, itu kan banyak dia juga pakai metafora, perumpamaan supaya kita tuh paham apa yang mau kita capai dalam pendakian ke Gunung Karmel, dalam arti pendakian pada persatuan dengan Tuhan itu. Itu yang dimaksud. Tapi kalau dia dikatakan dia sudah naik, dia sudah sampai pada persatuan, betul, dia sudah mencicipi prarasa surgawi itu. Dia sudah mengalami transformasi. Dia sudah betul-betul mengerti apa sih yang dialami secara rohani ketika kita itu semakin dekat sama Tuhan. Tapi memang persatuan yang sempurna pasti ketika orang sudah mati, termasuk juga Yohanes Salib dan Avila, dia mengalami itu perkawinan rohani yang sempurna itu setelah nanti dia meninggal. Tetapi ketika dia masih hidup, dia sudah bisa mencicipi itu, bagaimana rasanya persatuan dengan Tuhan. Kalau Yohanes Salib bilang transformasi jiwa, ditransformasi menjadi ilahi. Sedangkan kalau Avila bilang kan perkawinan rohani ya. Jadi mereka berdua ini adalah orang-orang yang sudah mengalami itu, mencicipi itu walaupun belum penuh. Oleh sebab itu dia bisa ngajarin kita apa yang saya sudah lewati, seperti itu. Saya hanya mau men-sharekan apa yang dulu saya diajarkan waktu saya sekolah SMA, dan sekarang dengan penjelasan ini yang saya diajarkan itu make sense untuk saya. Itu ajarannya Pater Jürgen dari Canisius. Itu Petrus pasti tahu Pater Jürgen. Nah, dia bilang itu kita itu seperti, kita bisa bayangkan seperti anjing atau binatang. Binatang itu kalau dikasih makan saja sudah senang sekali. Kalau diusap-usap kepalanya, dia sudah surga untuk anjing. Tapi kalau anjing kita bawa masuk untuk nonton opera, untuk dia tidak berarti. Jadi demikian juga dengan Allah. Kita sudah sangat bahagia hidup di dunia ini kalau semuanya berjalan baik. Tapi kalau sudah bersatu dengan Tuhan, itu dimensi yang berbeda. Sama seperti anjing itu, kalau dibawa ke opera dan dia bisa ditransform, kebahagiaannya jauh lebih besar. Betul. Jadi sekarang untuk saya mulai ingat apa yang dulu diajarkan. Iya, bagus sekali ya, betul sekali. Jadi kita memang perlu diubah ya, ditransformasi supaya kita bisa mengalami lebih dalam lagi keindahan itu bersama dengan Tuhan, betul.
betul. Terima kasih Pak Markus. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Untuk mengikuti ajaran Yohanes Salib, itu kan kita harus bersikap radikal. Nah, saya membayangkan bahwa tiap-tiap orang tentunya punya masa yang berbeda. Misalnya satu keluarga yang masih harus survive, daripada untuk datang ke cell meeting, dia juga harus mencari mata pencarian yang kerjanya malam. Tapi ada juga kondisi keluarga yang sudah retire sehingga punya kesempatan sudah tidak perlu mencari nafkah lagi. Tentunya dua orang itu tidak bisa dibandingkan begitu. Jadi nggak bisa bahwa kalau secara radikal tidak perlu kerja, kamu berdoa saja sehingga nanti dipenuhi oleh Tuhan. Enggak juga begitu. Nah, kemarin saya dengar khotbahnya Romo Yohanes. Ternyata Romo Yohanes tidak seperti itu. Dia mengatakan bahwa gini, Musa pergi ke gunung, dia mengangkat tangannya, kalau tangannya capek dia turun, pasukannya kalah, dia harus naik lagi. Jadi ada orang seperti Musa yang harus berdoa. Tapi kalau Musa berdoa aja, tidak ada seperti Joshua yang maju berperang, juga tidak berhasil. Jadi saya melihat bahwa tiap orang punya karena situasi keadaannya berbeda, tentunya dia di dalam berrelasi dengan Tuhannya tentu caranya berbeda juga, walaupun dia harus dengan susah payah kerja malam dan sebagainya, tapi kerinduannya dia untuk kepada Tuhan. Tapi pada saat ini dia belum punya kesempatan dibanding mereka yang masih punya banyak waktu, bisa meditasi 1 jam karena hari-hariannya tuh sudah free gitu loh. Dengan mereka yang punya bayi, punya anak, yang masih struggle untuk mencari pekerjaan. Jadi saya pikir ajaran Yohanes Salib ini yang bersikap radikal itu tentunya disesuaikan dengan kehidupan kita gitu. Bukan berarti bahwa kita radikal langsung kita tinggalkan semuanya, kita hanya berdoa untuk Tuhan, Tuhan akan melengkapi gitu. Apakah begitu, Ibu? Oh ya, pasti betul ya. Jadi memang kalau dikatakan Yohanes Salib itu secara radikal, memang kita itu dalam arti kelepasan itu dalam hati ya, internal. Jadi bukan soal melepaskan kepemilikan secara duniawi atau lahiriah. Memang kalau untuk para biarawati yang mereka punya kaul kemiskinan, ketaatan, kemurnian, dalam kemiskinan mereka tidak boleh mempunyai barang pribadi ya. Nah, tapi kalau bagi awam, nasihat Yohanes Salib untuk awam, salah satu anak didiknya yaitu Donna Anna de Penalosa, dia itu seorang bangsawan wanita yang sangat kaya, dan tapi dia sangat punya kerinduan tentang hal rohani. Jadi Yohanes Salib menasihatkan, kamu jangan melepaskan semua barang-barang gelarmu, kekayaanmu, tidak, tapi milikilah tanpa suatu kelekatan. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita dari kemarin bicara soal detachment atau kelepasan, ketidaklekatan, itulah yang dimaksud dengan radikal. Dalam hal ini betul-betul harus radikal. Bahkan dalam hal hiburan rohani pun kita itu tidak boleh melekat. Itu kan yang kita bicara minggu lalu ya, bahwa kalau saya berdoa saya mengalami ekstase. Ekstase itu apa? Seperti kayak Avila dan Yohanes Salib, kalau mereka ngomong-ngomong mereka mengalami levitasi ya, misalnya badannya terangkat, bisa terbang. Atau ekstase, kita bisa keluar dari diri kita sendiri dalam mengalami suatu hiburan rohani yang begitu overwhelming, yang begitu mengatasi semua kemampuan kita ya. Jadi bukan melekat pada semua itu dalam arti radikal. Bahkan dalam hal rohani pun kamu tidak boleh mengalami kelekatan pada hal-hal tersebut, apalagi dalam hal dunia. Dalam hal dunia misalnya kita boleh tetap punya simpanan deposito di bank, kita boleh punya rumah. Boleh nggak sudah punya rumah 2 nambah lagi ya? Boleh aja, nggak apa-apa. Kalau memang kita punya duit, kita nggak merugikan siapapun. Dengan uang kita punya investasi, hasil investasi mungkin kita karena kita sewakan dan lain sebagainya, kemudian kita punya penghasilan. Dengan penghasilan yang lebih itu kita bisa hidup lebih sejahtera.
kemudian dengan penghasilan yang banyak itu dengan lebih sejahtera, kita bisa juga punya kehidupan yang lebih nyaman, kita bisa berbagi dengan orang lain. Itu semua hal yang baik, dan bukan berarti Yohanes Salib suruh kita lepaskan, itu sama sekali tidak. Jadi panggilan kita, betul sekali tadi Suryati katakan, masing-masing itu punya panggilan yang berbeda, baik awam maupun biarawan. Termasuk awam juga, ada yang mungkin sudah usia segini dia punya waktu, oke. Yang masih bekerja, dia harus bekerja di kantor. Kita lihat Teresia Lisieux itu mengatakan apapun yang kita lakukan kita arahkan pada Tuhan, ya. Jadi walaupun kita dalam pekerjaan, kita bisa terus-menerus kontak dengan Tuhan. Bukan hanya mereka yang meditasi, yang sudah retired, yang punya waktu di rumah, bukan hanya mereka. Jadi bagaimana kita mengilahikan pekerjaan kita sehari-hari, itu juga cara kita untuk berelasi dengan Tuhan, ya. Nah, tapi kemudian soal kelekatan itu siapapun itu harus ke situ, karena walaupun begitu banyak pelayanan yang kita lakukan, banyak kebajikan yang kita lakukan, kita mau nolong orang tua kita, kita mau apa, misalnya kita udah donate banyak sekali dari harta kita untuk misalnya panti jompo atau anak yatim piatu atau anak yang cancer dan lain sebagainya, misalnya kita banyak sekali donasi, itu bukan soal kebajikan yang begitu banyak yang kita buat, tetapi apakah kita punya kelepasan nggak dengan semua karya-karya kita? Kita donate tapi kita ingin sekali dipuji, kita ingin diingat, kita ingin nama kita ditulis, kita ingin diucapkan terima kasih. Kalau nggak ada ucapan terima kasih dari panti jompo itu, ya kita alihkan ke tempat lain misalnya. Walaupun panti jompo itu butuh, tapi mereka responnya terhadap kita kurang respect, kurang menunjukkan suatu penghargaan yang tinggi. Kita alihkan ke tempat lain di mana kita bisa dapat pujian yang besar. Nah, itu namanya kita tidak ada kelepasan. Nah, walaupun kita donate begitu banyak, bahkan mungkin separuh dari harta kita, tetapi kalau kita tidak punya kelepasan, itu kita sebenarnya sedang tidak berjalan menuju kepada persatuan dengan Tuhan. Kita tidak bisa sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan tanpa suatu kelepasan. Itu syarat utama. Detachment itu adalah syarat utama untuk kita bisa bersatu dengan Tuhan. Itu kata Yohanes Salib. Dia bersumber dari Injil, yang menemukan mutiara dan menjual harta miliknya yang lain untuk bisa membeli mutiara itu. Jadi cinta pada Tuhan itu tidak bisa diduakan. Dalam arti begini, karena apa? Kelekatan, kecintaan kita pada nama baik, pada harta kita, pada penghargaan orang, pada reputasi, itu adalah di mata Tuhan itu betul-betul suatu kegelapan belaka. Dan kata Paulus, bagaimana gelap bisa bersatu dengan terang? Tidak bisa. Jadi kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, apa yang merupakan kegelapan, kejijikan bagi Allah itu kita nggak bisa pegang terus. Itu yang saya maksud. Itu yang dimaksud oleh Yohanes Salib. Tidak boleh ada kelekatan. Jadi walaupun kita berbuat banyak sekali korban-korban, ya, kita jadi pelayan sel, pelayan distrik, kita melayani kemana-mana, mendoakan orang sakit 3 kali dalam seminggu misalnya, kita melayani konseling 4 jam sehari di telepon, atau kita nulis banyak buku, kita khotbah, kita ngajar. Tapi kalau tujuannya adalah supaya benar-benar ego kita dipenuhin, itu kita tidak sedang berjalan kepada persatuan dengan Tuhan. Jadi bisa dipahami, ya, untuk kita awam, nomor 1, kita diminta untuk ada kelepasan secara internal, bukan secara fisik. Kita melepaskan harta benda kita, gelar kita. Bukan berarti kita nggak boleh sekolah tinggi atau kita nggak boleh punya posisi yang hebat di kantor. Semua itu pasti baik, ya, punya posisi yang tinggi, kita punya anak buah. Lihat impact kita kepada anak buah yang begitu banyak, itu begitu besar kalau posisi kita semakin tinggi. Nah, tapi bagaimana semua itu hanya menjadi sarana, bukan tujuan yang mau kita tuju. Tujuan kita adalah betul-betul semata-mata semakin mencintai Tuhan dan bertumbuh dalam cinta. Jadi kita juga sudah bahas beberapa waktu yang lalu, saya bilang di Indonesia itu banyak orang yang sakit, mati, bunuh diri, bahkan karena investasi mereka tuh hilang karena ikut investasi bodong, ya, yang bunga besar karena tergiur 1 bulan itu 5%, 3% sampai 5%, bayangin setahun berarti kan 50%, ya. Itu dia investasi di situ, bunganya di reinvest lagi,
begitu seterusnya sampai 6 bulan masih dapat bunganya lancar, dan diinvest lagi supaya memperbesar pokoknya. Tetapi kemudian pada tahun memasuki tahun kedua sudah pembayarannya sudah nggak ada, bahkan modal pokoknya pun hilang. Jadi banyak yang mati bunuh diri loh di Indonesia waktu kira-kira beberapa tahun, 5-10 tahun lalu ya. Dan itu karena betul-betul hidupnya itu adalah hartanya gitu. Jadi betul yang tadi Sulina katakan, ketika kita tidak melekat pada pekerjaan, pada kekayaan, maka ketika suatu hari kita mengalami goncangan seperti saat sekarang ini, banyak orang yang mungkin kehilangan pegangan ya, mereka tidak depresi karena hartanya bukan di situ, hartanya pada Tuhan yang tidak pernah bisa hilang begitu. Tapi memang itu nggak gampang ya, artinya namanya juga orang punya pekerjaan itu adalah sumber penghasilan. Kalau kita bilang tidak melekat sama sekali, itu butuh proses ya. Mungkin awalnya kita mengalami goncangan, pasti semua orang pasti begitu. Tetapi setelah itu kita lebih cepat recovernya ya, recovery-nya lebih cepat karena menyadari bahwa saya masih punya Tuhan dan saya punya harapan, seperti itu. Ketika kita kehilangan itu bisa terasa, apakah sejauh mana aku melekat pada ini. Mau kehilangan pacar, mau kehilangan duit, mau kehilangan pekerjaan, mau kehilangan satu kenyamanan atau teman, sejauh mana kita betul-betul mengalami penderitaan ya, itu berarti menunjukkan sedalam itu juga kelekatan kita. Benar sekali seperti yang Bu Suryati bilang, seperti yang juga Pak Yohanes Salib ajarkan, detachment atau ketidaklekatan itu adalah syarat untuk bersatu dengan Tuhan. Jadi ketika orang tidak mengikatkan hati ya pada harta, pada kekayaan, pada jabatan, pada reputasi, pada nama baik, pada relasi dengan orang lain, maka sebenarnya dia itu sangat bebas untuk mencintai Tuhan. Artinya begini, misalnya kalau kita punya kelekatan pada mobil aja ya, atau pada hobi, ketika kita nggak bisa melaksanakan hobi kita pada saat pandemi seperti ini, mungkin kita akan dikuasai oleh emosi yang tidak teratur, negatif ya. Demikian juga misalnya kalau mobil kita sampai diberet orang, kalau di Indonesia tuh banyak orang yang suka iri, mobil diberet dari belakang sampai ke depan, seret gitu ya, pakai paku di pinggir jalan, di tengah jalan waktu kita parkir. Orang yang punya kelekatan begitu dalam pada mobilnya karena dia begitu mencintai mobilnya, mungkin akan marah ya, marah banget selama berhari-hari. Karena apa? Ya itu adalah dia gitu ya, seperti dia sendiri terluka hatinya. Tapi dan dia pada saat emosi seperti itu, marah seperti itu, saya yakin dia nggak akan bisa berdoa juga ya. Jadi hatinya dipenuhi oleh kemarahan. Nah, hati yang dipenuhi kemarahan ya di mana tempat Allah begitu. Jadi demikian juga hati yang dipenuhi dengan harta, dengan reputasi, dengan pikiran, termasuk juga kelekatan pada masa lalu misalnya. Oh, zaman dulu aku itu hebat, zaman dulu aku ini dikenal orang banyak, zaman dulu aku ini prestasinya bagus. Kalau orang yang terlalu terikat pada zaman dulu aja, dia nggak bisa move on ya. Dia nggak bisa bebas untuk menikmati, menerima anugerah Tuhan saat ini. Jadi semua kelekatan itu efeknya jelek. Jadi termasuk misalnya kelekatan pada itu gosip misalnya ya, kita akan sangat terhambat untuk bisa mengisi hati kita dengan apa yang baik yang dari Tuhan. Seperti itu. Jadi nanti saya akan share juga kerugian bermacam-macam kelekatan. Itu ada kerugian privatif, ada yang kerugian positif ya. Yang privatif itu artinya karena kelekatan kita jadi terhambat untuk bisa maju di dalam kebajikan. Kerugian positif ya nyata bahwa kita kehilangan rahmat karena banyak kelekatan itu. Jadi seperti kata Yohanes Salib, memang orang yang melekat akhirnya terhambat dalam maju dalam kebajikan rohani. Marah misalnya ya, termasuk kalau kita lihat sedikit ini nggak beres kita marah, lihat sedikit itu nggak beres kita marah. Berarti hati kita
tidak ada space, tidak ada ruang untuk Tuhan, gitu ya. Tidak ada ruang untuk mengalami damai ya, damai dengan persatuan dengan Tuhan itu. Jadi memang secara teori begitu. Tanpa kita melepaskan, kita nggak bisa menerima. Dan Tuhan itu hanya dikatakan oleh Yohanes Salib, dia memberikan dirinya kepada orang yang benar-benar mau melepaskan yang lain untuk menerima Tuhan. Ya karena itu tidak ada ruang dalam hati kita untuk Tuhan, karena hati kita dipenuhi oleh barang, oleh keinginan, oleh ambisi, oleh prestasi, oleh pikiran buruk kita tentang orang lain, oleh kekhawatiran, oleh kecemasan. Seperti itu. Kekhawatiran, kecemasan itu juga hasil dari kelekatan kita kan. Kekhawatiran akan masa depan itu kan karena kita begitu melekat dengan konsep kita sendiri akan hidup kita, bahwa hidup ini sepenuhnya ada di tanganku. Kalau aku tidak kerja, nggak mungkin aku makan. Kalau aku tidak berbuat seperti ini, nggak mungkin aku meraih posisi itu. Ya, semua kita hitung dengan matematika kita. Nah, padahal itu semua juga tidak lepas dari memang banyak pengalaman kita di masa lalu ya. Memang ada yang betul bahwa kalau kita nggak berjuang, kita nggak bisa dapat posisi ini. Itu karena kita mungkin punya pengalaman seperti itu dari kecil ya. Tapi itu kan bukan suatu hal yang bukan realitas juga gitu. Dalam arti semua itu bisa berubah juga. Sekarang mungkin kita tidak lagi harus terikat dengan konsep kita yang dulu, karena semua sudah berubah, posisi kita sudah beda sekarang, situasi kita udah beda. Jadi kelekatan pada apapun itu sebenarnya merugikan kita, karena yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan gitu. Dan kalau kita melekat pada sesuatu, kita nggak siap berubah, kita nggak move on, kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa bertumbuh juga. Jadi sebenarnya konsep Yohanes Salib mengenai ketidaklekatan itu sebenarnya sangat bisa diterima secara psikologis ya, secara psikis. Bahkan ada seorang psikiater yang meneliti, yang mendalami ajaran Yohanes Salib. Memang dia katakan ajaran Yohanes Salib ini sangat membantu orang untuk lepas dari bermacam-macam adiksi ya, seperti itu. Dan itu yang nanti kita pahami, pemurnian atau malam gelap itu sebagai penderitaan yang harus kita lalui ketika kita mengalami kelekatan-kelekatan. Ya, memang prioritas itu selalu pertama pasti relasi dengan Tuhan, relasi pribadi ya. Relasi pribadi itu siapapun, dimanapun, kapanpun kita bisa lakukan ya, tidak terbatas posisi kita, status kita. Kemudian yang kedua, itu yang pertama relasi dengan Tuhan. Jadi doa, baca kitab suci itu kita lakukan sendiri, kita coba sesuaikan sendiri waktunya. Itu yang kalau ini soal pembagian waktu misalnya 24 jam sehari ini ya. Yang kedua adalah keluarga. Jadi setelah kita punya waktu misalnya minimal 1 jam berdoa setiap hari, itu dengan baca kitab suci, dengan doa syafaat dan lain-lain ya, mau doa hening juga boleh, rosario juga boleh. Nah terus kemudian kita kan harus bekerja untuk keluarga. Bekerja untuk keluarga itu bisa di rumah, bisa juga di kantor kan. Kalau di kantor kan kita juga melakukan ini untuk keluarga ya. Oleh sebab itu pekerjaan ini adalah prioritas ketiga. Pekerjaan ini prioritas ketiga, artinya dia tidak boleh mengorbankan keluarga dan tidak boleh mengorbankan relasi dengan Tuhan. Artinya gimana? Pekerjaan ini tidak boleh sampai membuat keluarga kita misalnya hancur atau bercerai, karena kita misalnya dalam pekerjaan terlalu banyak entertain tamu dan lain sebagainya, akhirnya kita masuk dalam pergaulan gak sehat dan akhirnya keluarga hancur. Itu berarti pekerjaan tidak untuk mendukung keluarga tetapi mengorbankan keluarga. Dan pekerjaan juga tidak boleh sampai mengorbankan relasi dengan Tuhan, dalam arti jangan sampai kita memilih pekerjaan yang di luar koridor kekudusan. Dalam arti misalnya kalau kita ditawari bekerja dengan keuntungan yang sangat menggiurkan, tetapi berarti kita banyak sekali harus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Misalnya kita ada tawaran berjualan minuman keras kah, atau saya pernah ditawarin tuh, suami ditawarin berjualan minuman keras, tapi suami saya bilang kalau sampai saya jual walaupun dengan keuntungan begitu menggiurkan, namun kemudian nanti ada yang mabuk, kemudian nabrak orangnya mati. Padahal yang mati ini adalah kepala keluarga dengan anak
3, anak 2, atau istrinya hamil, betapa berdosanya saya. Jadi pekerjaan yang kita pilih pun harus sesuai dengan koridor kekudusan Tuhan. Nah, ini berarti prioritas ketiga itu pekerjaan, di bawah keluarga, di bawah Tuhan. Seperti itu, barulah komunitas. Yang keempat, barulah komunitas. Jadi tidak bisa ada tuntutan bahwa orang itu harus pelayanan lebih banyak daripada pekerjaannya. Tidak begitu. Oleh sebab itu kan kita di KTM ini sangat bisa mengerti kalau sampai ada orang yang bilang, saya nggak bisa, sorry saya nggak bisa nge-sell, sorry saya nggak bisa ikut pelayanan dulu karena saya ada tugas keluar kota dan lain sebagainya. Kita nggak akan mungkin menuntut ya. Jadi komunitas itu adalah prioritas keempat sebagai pelayanan kita, untuk komunitas atau untuk gereja. Tapi pelayanan pertama itu kan di keluarga sebenarnya. Jadi apapun yang kita lakukan, sejauh kita arahkan, kita tujukan pada Tuhan, itu adalah suatu pelayanan juga. Jadi komunitas itu adalah prioritas keempat setelah pekerjaan. Tuhan, keluarga, pekerjaan kita, lalu komunitas. Seperti itu. Memang dalam situasi kita zaman ini, prestasi itu memang sangat diunggulkan ya. Jadi dengan persaingan yang semakin begitu ketat, individualistis begitu kuat, masing-masing orang itu akan berjuang untuk bisa jadi nomor satu. Dan itu memang tuntutan sosial kita, masyarakat itu hampir memang seperti itu ya. Beda dengan orang di desa yang memang ya kerjaannya cuma nunggu bertani, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nanam, dia nggak bisa mempercepat tumbuhnya pohon mangga cepat berbuah. Ya ada waktunya, walaupun memang dengan obat-obatan masih bisa lebih dipercepat, tapi artinya itu lain dengan kita yang ada di kota besar begitu. Memang tuntutan masyarakat itu sangat-sangat mempengaruhi cara kita memandang hidup, cara kita berpikir. Namun itu kita tahu ya bahwa di satu sisi itu baik dalam arti untuk memacu, memotivasi dia agar jangan tertinggal dari teman-temannya. Tapi di sisi lain kita tahu juga bahwa kalau itu yang kita tanamkan, kalau udah masyarakat itu sudah menuntut sedemikian hebat ya, sekolah menuntut sedemikian hebat untuk orang berprestasi, ditambah lagi kita keluarga itu menuntut juga, mungkin anak kita ini bisa jadi stres banget ya. Sampai kita juga bisa dengar ada kasus anak yang bunuh diri karena dia nggak bisa masuk sekolah favorit, atau dia nggak juara 1 lagi, atau nilainya tidak 10 ya, karena dia memang sudah terbiasa set target yang demikian tinggi untuk dirinya karena tuntutan keluarga maupun masyarakat. Nah, kita mengerti bahwa ini ujungnya ini bisa kemana? Ini bisa ujungnya ke stressful sekali buat anak ini gitu. Dan kita nggak mau bahwa anak kita itu hidup demi nilai kan, karena ini bisa sangat riskan bahwa ketika suatu kali dia fail, ketika suatu kali ada orang lebih hebat daripada dia, sejauh mana dia bisa itu mengatasi. Nah, untuk dia bisa mengatasi, kita memang perlu memberikan satu dasar yang benar ya, bahwa memang betul nilai itu baik untuk kita mencapai suatu karier yang kita inginkan. Seperti saya juga dulu, saya begitu terobsesi untuk berkarier hebat dan sukses. Tapi ternyata karena Tuhan bekerjanya begitu beda dengan pengharapan saya, yaitu suami saya tidak memperbolehkan saya semuanya melakukan itu. Akhirnya saya dengan terpaksa sekali akhirnya bisa mengerti ya. Tetapi kalau bisa kita kepada anak kita, semakin cepat dia bisa paham apa yang merupakan kebenaran, itu semakin baik kan. Artinya kita bisa masukkan bahwa Tuhan itu menghargai kita bukan karena prestasi. Tuhan itu menghargai kita karena kita sungguh berharga di hadapan Dia. Artinya Tuhan itu mencintai setiap orang, baik dia bodoh, dia baik dia bodoh, dia pintar, dia sukses, dia gagal. Itu bukan ukuran di mata Tuhan. Tetapi ukuran di mata Tuhan adalah sejauh mana kita mencintai Dia, mencintai orang lain, menghargai diri kita. Jadi kita bisa masukkan nilai yang lain selain prestasi begitu ya, kebaikan, kerendahan hati. Kalau sampai dia fail, mungkin saat ini kamu fail untuk masuk atau mencapai prestasi yang kamu inginkan, tapi coba kamu pelajari
mungkin dari situ kamu lebih matang ya, lebih tidak sombong. Ketika orang nggak pernah gagal, dia akan mungkin merasa dia tidak punya saingan, dia akan mungkin merasa diri seperti Tuhan. Itu bahaya juga kan. Tapi ketika kita pernah mengalami apa yang namanya gagal, kita pernah mengalami sakit, kita pernah mengalami dihina, mungkin kita akan punya suatu kebajikan lain yang timbul, yaitu kerendahan hati. Jadi memang saya nggak tahu anak itu umur berapa ya, mau anak kecil, anak SMP, anak SMA, kuliah, itu masing-masing kita punya bahasa untuk masuk. Misalnya anak kecil dia gagal karena dia mungkin memang orang yang sangat bermotivasi untuk berprestasi ya, tapi kemudian suatu kali ada temennya nilainya lebih bagus daripada dia, mungkin kita bisa tetap menyayangi dia, dalam arti walaupun dia gagal di sekolah, tapi ketika dia kembali ke rumah, dia mengalami penerimaan yang sama ketika dia sukses. Jadi dia akan mengerti bahwa oh ternyata papa mama saya, keluarga saya tidak menilai saya dari prestasi, tapi saya adalah berharga karena saya adalah anak dari papa mama saya. Dengan demikian harapannya dia punya suatu bekal yang membentuk image dirinya itu benar, bahwa saya berharga adalah karena saya dicintai, karena saya anak dari papa mama saya. Saya mau gagal, saya mau sukses, saya tetap dicintai. Jadi itu akan membuat dia balance. Selain dia berprestasi, dia juga punya suatu harga diri yang benar. Bukan harga diri karena prestasi, harga diri karena dia adalah bagian dari papa mamanya, bagian dari keluarganya. Jadi seperti itu. Termasuk nanti dia akan mempengaruhi pandangan dia kepada Tuhan, bahwa saya dicintai Tuhan bukan karena saya hebat, bukan karena saya berprestasi, bukan karena saya baik aja, tetapi walaupun saya berdosa, walaupun saya gagal, walaupun saya pernah menghina orang dan saya menyesal, saya diterima oleh Tuhan sebagaimana saya diterima oleh papa mama saya. Seperti itu. Tapi saya mau tambahkan sedikit mengenai misalnya kita mau masuk ke perusahaan tertentu atau universitas tertentu, untuk menjawab Pak Henry tadi, dan kita punya harus ada standar yang kita penuhi. Nah, orang yang tidak melekat pada prestasi, pada nilai atau standar tertentu, dia itu akan lebih punya ketika dia tes misalnya, dia tidak akan grogi, dia tidak akan depres banget. Karena apa? Karena dia betul-betul punya jiwa yang lebih besar daripada itu semua. Jadi ketika dia misalnya satu anak yang merasa hidupnya itu adalah prestasinya, hidupnya itu adalah nilainya, hidupnya ini kalau dia bisa masuk di pekerjaan ini, dibandingkan dengan orang yang lebih enjoy ya, dia bisa menikmati saat-saat wawancara, dia bisa menikmati saat-saat tes untuk masuk perguruan tinggi, dia bisa menikmati saat-saat persiapan, ini pasti hasilnya beda. Orang yang begitu terobsesi, dia bisa sangat stressful dan dia bisa blank ketika wawancara. Tapi ketika orang yang lebih enjoy ya, dia bisa lebih secara bawah sadar dia bisa betul-betul keluar ya, mengeluarkan hasanah kemampuannya sehingga dia bisa berprestasi lebih baik. Jadi ketidaklekatan, maksud saya, detachment itu bisa membuat kita juga lebih optimal di dalam pekerjaan, di dalam studi seperti itu. Secara psikologis bisa dipahami ya, orang yang begitu terfokus hanya pada nilai, dia bisa sangat-sangat mungkin malah prestasinya nggak bisa sebaik orang yang enjoy semuanya. Jadi kata Yohanes Salib, ketika kamu tidak memusatkan pada satu hal, kamu akan memperoleh yang segala. Jadi, dan ketika kita memilikinya, kita tidak akan dikuasai, sehingga kita bisa enjoy banget. Seperti itu. Ketika kita bisa tidak punya kelekatan pada misalnya sambel lah ya, kalau di sana mungkin sudah biasa tidak makan sambel. Di Indonesia kalau nggak ada orang yang nggak sambel nggak bisa makan gitu ya. Mungkin ketika orang yang tidak punya kelekatan, dimanapun dia bisa lebih happy, lebih enjoy, ada nggak ada sambel tetap bisa makan enak dan lain, dan kurang lebih seperti itu. Saya yakin effort itu yang tadi dikatakan, usaha itu juga yang Tuhan lihat pada kita ya. Jadi bukan hanya prestasi, tapi bagaimana kita tetap setia walaupun kita gagal, tapi bagaimana kita bangun lagi.
sebenarnya itu untuk memacu bahwa orang itu kalau tidak sangat mendesak, apalagi tidak berkaitan misalnya dengan keluarga, hanya karena pengen pergi ke tempat lain pada jam yang sama, dia bisa memprioritaskan komunitas. Tapi kita lihat lagi urutannya, kalau ini masalah keluarga dan betul-betul nggak bisa ditinggal, ya harusnya kita bisa ngomong ke pelayan sel, dan pelayan sel itu menunjukkan, makanya kita nggak bisa ngomong soal angka di sini ya. Dulu itu memang kita ada sistem pelaporan harus 75%, tapi itu kan memang idealnya ya. Tapi karena alasan yang sangat bisa diterima karena keluarga atau pekerjaan, sebenarnya hal ini nggak bisa kita patok seperti itu. Jadi memang kita bisa harusnya ngomong kepada pelayan sel bahwa ini saya benar-benar tidak bisa hadir karena seperti ini, dan harusnya pelayan sel itu bisa memahami. Jadi nggak bisa saya sendiri jujur pernah diprotes juga nih sama anggota karena saya nggak hadir dalam pertemuan sel. Karena apa? Saya kan banyak kadang-kadang di luar kota, dan di luar kota itu juga karena ada pelayanan KTM. Dan anggota ini juga bertanya bahkan sampai ke suster, ke pusat, bagaimana sih Ellen ini DPU tapi dia pertemuan selnya itu nggak sampai 75%. Tapi ya karena yang lain itu paham, suster juga paham bahwa saya ini juga ke tempat lain, saya juga ibaratnya juga ngesel karena apa? Saya memberi, ada juga nyanyi bersama, pujian, dan bertemu dengan orang-orang tempat lain. Tapi ya memang saya akui hal seperti ini memang tidak bisa dihindari ya. Dan saya juga kadang-kadang waktu itu shock juga karena saya merasa dituntut terlalu banyak juga oleh tempat saya di mana saya ngesel ya. Dan juga di distrik saya dikatakan saya nggak hadir di perayaan Natal, saya nggak hadir di perayaan Paskah misalnya. Ada yang ulang tahun saya nggak hadir, ada yang meninggal saya nggak hadir, ada lah. Tapi kan ya udah saya terima aja walaupun saya memang nggak bisa gitu ya. Saya sudah menjelaskan, tetapi mungkin dari mereka itu ada tuntutan ya semacam begitu terhadap saya. Itu buat saya juga berat waktu itu, tapi lama-lama akhirnya mereka bisa mengerti juga gitu. Ya memang kasus-kasus seperti ini kadang-kadang menjadi beban pikiran juga ya kalau orang lain tidak bisa memahami. Ya ini kita sebagai komunitas mungkin bisa mulai dari diri sendiri, bagaimana kita bisa menerima dulu orang lain apa adanya, mengerti kondisinya, berempati. Mungkin dengan kita bisa menerima orang lain, pelan-pelan ini akan juga membuat komunitas kita itu bisa lebih punya empati dan bertumbuh dalam cinta, dalam kasih ya, bukan hanya dalam peraturan yang kaku begitu. Ya ini balancing. Memang kita ya dinamikanya seperti itu, si seninya hidup berkomunitas, berkeluarga kan di situ ya. Kadang-kadang bagaimana membuat orang lain bisa paham itu perlu komunikasi, perlu kerendahan hati, perlu juga memikul salib. Dan inilah saya pikir tidak bisa ada formula satu, kasus per kasus kita perlu lihatnya gitu. Dan mudah-mudahan mulai dari diri kita sendiri dulu dengan berempati, semoga komunitas kita ini juga bisa berubah ya, berkembang lebih dewasa begitu. Ya saya nggak punya jawaban yang simple ya untuk hal ini ya. Saya nggak bisa bilang harus atau tidak, nggak bisa, karena ini kasus per kasus begitu. Kalau kita terlalu menekankan aturan, kita menjadi orang Farisi. Tapi kalau kita terlalu membebaskan tanpa aturan, yang nggak ada komunitas ya juga orang nggak terpacu untuk bertumbuh. Jadi ya kita di DPU juga masih dilematis ya, apakah sistem pelaporan itu orang harus mengaporkan saya sudah ini atau yang 75%, bahkan dulu 75% di tempat saya itu membuat banyak orang itu keluar. Karena apa? Ya dia dituntut misalnya datang pengajaran terlambat tidak dihitung absensinya. Dan mereka sebagian besar adalah orang-orang sibuk, orang-orang yang bekerja. Dan akhirnya mereka nggak bisa terima gitu. Akhirnya karena waktu itu pelayan distriknya sangat ketat dikeluarin gitu, nggak boleh. Dan itu akhirnya mereka sampai tanya ke Romo juga tidak menyetujui kalau peraturan dilakukan seketat itu gitu loh. Dan akhirnya juga sampai ke uskup, dan uskup juga menilai ya komunitas tidak boleh memperlakukan anggota seperti itu. Dan sampai sekarang seingat saya Romo Yohanes tidak pernah mengeluarkan satu orang pun dari KTM, kecuali dia sendiri yang mengundurkan diri. Jadi
dalam hal rohani memang dalam arti tertentu itu bahkan lebih sulit untuk melayani di KTM daripada mungkin memimpin perusahaan ya. Kalau kita mau sama-sama ideal, karena dalam KTM kan kita nggak bisa bosi ya, kita betul-betul ngemong, lebih banyak mengerti, harus lebih banyak mengerti daripada di kantor. Di kantor ya tugasmu ini kamu harus selesaikan, saya nggak mau tahu urusan kondisi kamu. Tapi di KTM kan beda, kita harus lebih punya empati. Jadi memang dalam arti tertentu itu lebih sulit. Jadi ya memang itulah saya bilang, kita juga belajar ya sebagai komunitas yang juga mungkin ada anggota kita yang suatu ketika lama tidak hadir, apakah kita mau juga untuk lebih mengenal situasinya. Sebab ketika kita mau masuk dalam situasinya, kita mau mendekati mereka yang tidak hadir, itu mereka juga akan ada jadi lebih connect ya dengan kita. Sense of belonging dia juga lebih bertumbuh, bahwa saya diperhatikan di saat saya susah, seperti itu. Ketika saya diperhatikan di saat saya susah, maka kontribusi dia ke KTM itu akan lebih tulus. Dia nggak perlu lagi dipaksa dengan aturan, tapi dia dengan hadir karena dia memang sudah merasakan sendiri bagaimana dia diperhatikan, dicintai oleh komunitas. Benar, jadi itu yang kita sebutkan malam gelap indrawi, malam gelap rohani, malam gelap aktif, malam gelap pasif ya. Jadi yang aktif itu ya misalnya kita dengan sadar mau mengurangi misalnya kebiasaan gosip, dengan sadar mungkin mau mengurangi hobi kita yang membuat kita itu frustrasi kalau kita nggak lakukan. Jadi kita dengan sadar, wah ini sudah kelekatan, nggak benar ya. Kalau sambal tadi mungkin kita bisa tetap makan tapi ngomel gitu. Nah gimana caranya supaya kita nggak ngomel ya? Mungkin kita harus lebih sabar, menerima, berpikir positif, berpikir orang lain bahkan nggak bisa makan, saya masih bisa makan walaupun tanpa sambal, saya berusaha. Nah itu kita masih bisa ya. Mati raga, puasa itu adalah malam gelap aktif ya. Kita mau berusaha misalnya ikut komunitas walaupun capek, kita mau maksa sedikit, mengurangi waktu tidur atau apa karena kita mau berdoa, itu masih malam gelap aktif. Tapi yang namanya tadi disampaikan itu betul-betul saya sendiri diambil apa yang saya ini, itu yang disebut pasif ya. Jadi Tuhan lebih tahu apalagi yang masih perlu diberesin dalam diri kita. Oleh sebab itu Tuhan kemudian membuat kita mentok dalam hal ini yang kita nggak sadar, dan padahal disitulah kelekatan kita. Dan itulah Tuhan sendiri yang bekerja dalam malam gelap pasif. Benar sekali ya. Jadi kalau Edith Stein mengatakan dalam bukunya, dia mengatakan malam gelapnya Yohanes Salib itu, malam gelap aktif itu seperti kita memikul salib kehidupan kita, pekerjaan kita dengan sabar, dengan apa itu kita masih malam gelap aktif. Kita menuju ke Bukit Golgota mengikuti salib, jalan salib. Tetapi sampai pada penyalipan itu kita nggak bisa menyalibkan diri sendiri, Tuhanlah yang turun tangan. Nah kalau kita lihat lagi lebih dalam, malam gelap aktif itu kan sudah mengurangi cacat celah kita ya, 7 dosa pokok. Malas ya, manggibul gelimama itu malas, marah, dengki, iri hati, cabul, gelojoh, tamak ya, rakus. Itu kita mulai kurangi dengan puasa, dengan lebih mengurangi bicara jelek dan lain sebagainya. Tapi 7 dosa pokok itu juga ada ternyata di dalam spiritual kita, di dalam jiwa kita, bukan hanya secara fisikal. Nah justru akarnya itu ada di dalam roh kita, di dalam jiwa kita. Nah inilah yang dibersihkan di dalam malam gelap pasif, karena kita kadang-kadang nggak bisa membersihkan sendiri. Nah ini benar sekali, kadang-kadang kita sudah nggak tahu apalagi sih yang harus saya lepasin. Nggak apa-apa, Tuhan yang akan lakukan itu lewat berbagai macam peristiwa. Makanya penderitaan bahkan dalam perkawinan, dalam keluarga itu justru Tuhan bekerja begitu hebat untuk memurnikan kita, karena disitulah tempat dimana kita nggak bisa lari, termasuk komunitas. Jadi di situ malam, kata Yohanes Paulus kedua ya, dia katakan bukunya Yohanes Salib itu tentang malam gelap pasif, itulah yang, dan juga aktif, itulah yang kita alami sebenarnya juga dalam perkawinan, dalam penderitaan di dalam perkawinan, dimana atau mungkin kita punya anak yang kita susah urus dan lain sebagainya, atau punya mertua atau punya suami istri, itu sebenarnya adalah malam gelap kita. Dan itu sebenarnya dasar dari spiritualitas perkawinan, bagaimana kita
melakukan asketisme dalam perkawinan. Asketisme itu kita banyak melakukan puasa, pantang dalam perkawinan. Betul sekali tadi yang disampaikan itu, bahwa ketika kita sudah nggak tahu apa sih yang harus saya lepasin, Tuhan yang akan lakukan kok. Jadi jangan khawatir kalau itu kita alami dalam perkawinan, penderitaan, nggak nyaman, rasa tidak enak, bahkan mungkin depressed ya, karena tekanan di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Marilah kita melihat itu sebagai bentuk pemurnian dari Tuhan, bentuk malam gelap dari Tuhan, malam gelap pasif ya, pasif rohani dari Tuhan. Dan itu akan membawa kita semakin murni dan bersatu dengan Tuhan, dan bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Inilah yang akan membawa kita sungguh-sungguh bisa bersatu dengan Tuhan. Harapan itu kita digelapkan akal budi kita, intelektual kita. Kadang-kadang kita pikir, saya berharap gini, bahwa saya sudah pelayanan, saya dapat reward yang seperti ini dari Tuhan, tapi kok enggak. Jadi harapan-harapan seperti itu pun bahkan harus kita lepaskan ya. Jadi kita betul-betul berjalan dalam kekosongan, dalam arti kita mau menyerahkan diri kita untuk Tuhan sendiri yang melakukannya di dalam diri kita. Kalau kita mau bahas lagi minggu depan, itu adalah malam gelap untuk secara intelektual, akal budi, ingatan, memori, itu pun perlu kita lepaskan ya.